dia nggak mau ngomong sama kita, ya Anda harus sadar gitu loh. Gitu. Oke. Gitu. Mas, salah satu tuduhan dari Mas Ahmad Iya. Muzzinuddin adalah Mas RH merilis atau katakan saja menyebarkan pernyataan ke berbagai media bahwa satu-satunya pihak yang berhak untuk mewakili dan bersuara atas nama Mas Roy adalah Mas RH. Benarkah itu Mas pernah lakukan? Makanya saya bilang, kalau orang nggak tabayun kan begitu, bikin tuduhan sembarangan. Jadi fakta yang sesungguhnya adalah pada tanggal, saya terpaksa buka fakta ya. Silakan. Nih, saya akan buka percakapan saya dengan Aiman. Oke. Aiman, karena Aiman kan sering mengundang kita kan. Iya. Nih. Jadi, nah, nih. Tembusan pencabutan kuasa RS. Saya bilang, Man, ada surat dari Roy Suryo. Oke, noted Bang, ya. Dan perlu penjelasan untuk saya pribadi, siapa tim Tokham ini Bang? Oke, saya bacakan, ceker. Oke. Nah, ini tembusan. Ya. Jakarta, 23 Juni 2026. Kepada yang terhormat tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis dalam kurung TAKA di tempat. Perihal penghentian garis miring pencabutan kuasa. Dengan hormat, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh anggota tim advokasi dan kriminalisasi akademisi dan aktivis TAKA atas dukungan dan kebersamaannya ya selama ini di tahap penyelidikan dan penyidikan di Polda Metro Jaya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada 3 sahabat pejuang, Bapak Rizal Fadila, Ibu Kurnia Tri Royani, dan Bang Rustam Effendi atas dukungannya selama ini di Polda Metro Jaya. Sehubungan dengan sidang penuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang akan segera digelar, saya telah memutuskan tim penasihat hukum pribadi saya yang tergabung dalam tim Tokham sebagai pendamping saya di pengadilan. Tanpa mengurangi rasa hormat dan penuh apresiasi kepada seluruh anggota tim TAKA, surat kuasa khusus tertanggal 21 Juni 2026 yang telah saya tanda tangani dinyatakan dihentikan. Oke. Dia ada 21 Juni kan? Ya. Pada waktu itu Roy Suryo di rumah sakit kalau nggak salah masih ya. Demikian saya sampaikan surat penghentian pencabutan kuasa ini agar dapat dimaklumi. Mohon saya dan Dr. Tifa diberikan dukungan agar perjuangan kita berhasil untuk mengungkap kebenaran kepada publik atas ijazah palsu Jokowi. Tidak lupa atas perhatian serta kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Hormat saya KRMT Roy Suryo Noto di Projo. Tanggal 21 Juni ya? 23 Juni. 23 Juni. Yes. Nah, tembusan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang terhormat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, yang terhormat media massa. Ada media massanya ya? Yang terhormat Tokham dan Arsip. Dan ini saya sampaikan ke media massa karena di antara Tokham itu yang jaringan media massanya jelas kan cuma saya saja sama Gafur. Ya? Saya sampaikan ini ada surat dari Roy Suryo. Kenapa? Jadi bukan surat rilis dari Mas untuk menyatakan yang tadi. Ada nggak buktinya surat rilis ini? Show me kalau ada surat ini. Makanya kalau bikin fitnah itu nggak enaknya begitu, ya kan? Saya nggak marah, saya cuma mengatakan apa adanya. Nah, ini lalu tanya siapa aja orangnya? Ya saya sebutkan Tokham itu, semua yang di Tokham itu. Nah, adapun surat ini kemudian dianulir dengan menerbitkan kuasa baru yang Udin tunjukkan di sini yang sampai menghardik saya kan, itu adalah fenomena setelah itu. Oh, ada surat kuasa baru lagi dari Mas Suryo. Oke. Tetapi kemudian Mas Roy karena keinginan Tokham dan bukan saya ya, bilang waduh kalau begini kita nggak bisa, nanti kacau koordinasinya, harus ada koordinatornya. Maka dibuatlah kemudian semacam dalam tanda kutip pembatasan. Nah, saya pun tidak tahu siapa yang menyampaikan dan kemudian dan yang jelas ditandatangani oleh Mas Roy, ya kan? Nah, dalam pembatasan itu dikatakan bahwa nanti saya perlihatkan surat pembatasannya karena saya harus cari di sini ya. Dalam pembatasan itu dikatakan bahwa Tokham lah yang menjadi koordinator. Kalau seandainya tim TAKA mau terlibat, koordinasi dulu dengan Tokham. Karena bagaimanapun kan tidak mungkin ada. Tapi rupanya Udin kan ribut di sini itu.
yang kalau saya mendengarkan sebagai orang yang 15 tahun lebih tua dari dia, saya sakit hati juga. Karena itu saya tidak mendengarkan, saya cuma dengar opening dari Madilog itu aja yang sudah membuat saya juga sebenarnya harusnya patutnya marah, sepatutnya saya marah kan. Tapi ya sudahlah ya, kita berhadapan dengan anak muda yang masih meledak-meledak dan lain sebagainya. Nah, akhirnya ini fenomena terakhir. Tapi Mas Roy sudah mempersiapkan surat juga untuk menterminasi Taka lagi. Saya sampai bilang sama Taka, sama Stokham, ini disampaikan nggak? Bacakan aja katanya. Kalau Mas Roy belum menyampaikannya kepada kepada Taka, ya sooner or later akan disampaikan. Karena nanti dalam persidangan dia sudah memutuskan Stokham yang jadi focal point-nya, jadi bukan yang lainnya. Surat ini udah dibuat Mas Roy? Sudah ditandatangani. Sudah ditandatangani, iya. Tapi belum diserahkan ke Taka. Nggak tahu. Isinya, katakan saja. Terminasi. Terminasi. Ya saya bacakan juga kalau mau. Silakan. Ya. Sama ininya. Tapi tanggalnya saya mohon maaf ya kalau Mas Roy ya. Karena kan saya kan berkepentingan untuk membela diri dari fitnah dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian saya difitnah dan saya diam aja gitu kan. Jadi saya meluruskan fitnah itu aja. Nah, jadi ini ada surat ya kan yang sudah dibuat Mas Roy. Perkara belum disampaikan itu soal lain, saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas suratnya sudah dibuat. Heboh! Refli Harun mengklaim Roy Suryo telah menandatangani surat terminasi untuk tim Taka. Meski menurutnya surat tersebut saat itu belum disampaikan secara resmi. Klaim ini menjadi sorotan karena berpotensi membuka babak baru polemik internal tim kuasa hukum. Apa dampaknya terhadap jalannya perkara? Gitu. Dan surat menyurat begini nggak ada urusannya sama saya, gitu. Urusannya sama Toham. Yep. Dan Toham orangnya siapa tahu, Mas Darso juga udah tahu, gitu. Ya, saya oke. Nah, nih surat tertanggal 1 Juli. Ditandatangani ya. Nih, ditandatangan asli, bukan palsu. Kepada yang terhormat tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis dalam kurung Taka, Jalan Raya Pondok Gede, nomor 31. Saya juga nggak tahu kenapa di Pondok Gede, padahal rapatnya mereka di Simatupang. Kan? Perihal penghentian pencabutan kuasa dengan hormat, sehubungan dengan surat kuasa khusus nomor 25 SK/6 2026 tanggal 25 Juni 2026 yang telah saya tanda tangani pada tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis dalam kurung Taka. Ini yang surat yang digoyang-goyangkan oleh Udin kan, gitu. Untuk mendampingi saya selaku terdakwa dalam perkara pidana REK nomor 300 dan seterusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka bersama surat ini saya sampaikan penghentian pencabutan kuasa dimaksud terhitung sejak hari ini Rabu tanggal 1 Juli 2026. Penghentian garis miring pencabutan? Iya. Oke. Ya. Kemudian dan tak lupa saya ucapkan terima kasih atas bantuan hukum dan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis Taka yang telah diberikan kepada saya. Demikian saya sampaikan surat penghentian yang sebenarnya pencabutan kuasa ini akan saya sampaikan dalam bentuk hard copy dan dalam bentuk PDF agar dapat dimaklumi, serta tak lupa atas perhatian serta kerjasamanya saya ucapkan terima kasih hormat saya KRNP Roy Suryo Noto Diponco, tembusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ya, yang terhormat Majelis Hakim Perkara Pidana nomor 300, yang terhormat Jaksa Penuntut Umum Perkara, yang terhormat Mass Media, ya, kemudian arsip. Biar saya tidak dituding macam-macam lagi, surat ini tidak saya sampaikan kemana-mana, walaupun sudah ditandatangani. Karena saya juga tidak tahu apakah Mas Roy sudah menyampaikannya atau tidak. Nah, misalnya ya, at the end Mas Roy tidak menyampaikan, itu not my business, nggak ada masalah. Tapi faktanya surat ini sudah ada dan sudah ditandatangani. Kan kita orang hukum ini bekerja berdasarkan fakta dan data yang ada, bukan berdasarkan perasaan. Faktanya sudah ada surat pencabutan lagi yang kata Mas Roy akan disampaikan dia in hand hard copy. Tapi suratnya ada dan saya sudah konsultasi sama tim Taka. Ini apakah perlu kita sampaikan atau enggak? Sampaikan aja Mas. Sudah saya sampaikan. Tapi saya tidak sampaikan lagi ke media, ya kan? Makanya saya lihat. Kecuali di sini. Iya, kecuali di sini. Makanya masih bisa beredar kan? Kita lihat tuh masih beredar kan orang-orangnya kan? Dengan mengatasnamakan Roy Suryo misalnya. Nah,
perkara kemudian Roy Suryo berubah pikiran lagi, it is not my business. Panas! Refli Harun membantah keras tuduhan bahwa dirinya mengklaim sebagai satu-satunya juru bicara Roy Suryo. Dalam sesi ini, ia menunjukkan dokumen dan memaparkan versinya atas komunikasi internal sebagai bantahan terhadap tuduhan yang beredar. Benarkah fakta di balik polemik ini akan mengubah persepsi publik? Seperti yang tadi saya katakan SP3 atau jalan damai. Apakah itu benar? Nah, ini menurut saya tidak sopan. Kenapa tidak sopan? Saya itu kan tidak satu kelompok, tidak satu tim sama Udin kan. Kan saya kan punya tim sendiri. Jadi tim saya itu namanya awalnya Bala RRT, di mana saya menjadi salah satu koordinator di sana. Setelah Rismon belok, lalu Jagir boyong teman-temannya. Yang itu Jahmada Girsang. Ya, Jahmada Girsang. Maka tim itu jadi Troya. Siapa yang membentuk Bala RRT? Siapa yang membentuk Troya? Ya prinsipal. Yaitu Roy Rismon Tifa untuk Bala RRT, Troya yang bentuknya Mas Roy dan Dr. Tifa. Kita ini orang yang di-hire oleh mereka walaupun pro bono. Ya kan? Nah, setelah kita ada di Bala RRT dan di Troya, oke, kan kita punya independensi masing-masing. Ngapain ada orang lain ngurusin kita? Setiap langkah kita, strategi kita, ya, itu seizin, sepengetahuan dari prinsipal. Nah, kalau misalnya si Udin berkeberatan, harusnya kan yang dia marahin Roy Suryo yang merupakan klien dia, kalau dia berani, kan begitu. Anda nggak sopan, kita sudah memasang strategi, kenapa Anda kemudian ada di tim lain strateginya berbeda? Tetapi menurut saya bahwa sejak awal tidak ingin persidangan itu begini. Saya ingat omongan Dr. Taufik hari ini. Taufik Solo? Ya. Okay. Apa tugas seorang lawyer, seorang pengacara, seorang advokat? Satu, membebaskan kliennya kalau mungkin. Oke. Yang kedua adalah meringankan kliennya kalau tidak mungkin membebaskan. Itu aja tugas seorang klien. Lah sekarang pertanyaannya adalah membebaskan klien itu dari mana? Dari from the beginning. Mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, dan lain sebagainya. Harus dijelaskan bahwa setiap stage itu klien dibela sebaik mungkin. Salah satunya adalah mematahkan semua proses ini sehingga mereka kehilangan legitimasi untuk melimpahkannya ke pengadilan misalnya. Pertanyaannya adalah, kalau kita melakukan langkah itu, kira-kira setuju nggak kliennya? Kalau kliennya nggak setuju, dia sudah protes. Nah pertanyaannya adalah, Anda mau berperang dengan seseorang, lalu Anda menggunakan orang lain, leher orang lain. Kira-kira ya saya katakan, kalau misalnya dua klien ini ditahan, kira-kira apakah mereka rela? Misalnya tanggal 13 November mereka berhasil tidak ditahan. Tanggal 22 Juni mereka juga tidak ditahan. Saya tanyakan ke Mas Roy sama Dr. Tifa, suka nggak mereka tidak ditahan? Apa mereka akan marah-marah? Apakah mereka akan mengatakan, ditahan saja saya karena saya ingin melawan Jokowi, biar kelihatan zalimnya Jokowi? Ya tanyakan sama mereka. Tugas saya adalah bagaimana membuat klien ini itu tidak menderita, membuat klien ini kemudian bisa memenangkan kasusnya, membuat klien ini kemudian merasa satisfied dengan kita. Nah, kalau misalnya ada sebuah statement, ini tidak untuk Mas Roy, tapi untuk rakyat Indonesia. Kalau saya jadi Mas Roy, saya nggak mau pakai lawyer itu. Kenapa? Karena dia minta mandatnya dari rakyat Indonesia. Terlalu berlebihan. Mas Roy tanyakan Mas Roy, pasti dia minta lawyer yang berjuang untuk dia. Tanyakan ke Dr. Tifa, pasti minta yang berjuang untuk Dr. Tifa, bukan berjuang untuk rakyat Indonesia.
Karena ini adalah sidang pengadilan, bukan aktivisme. Nah, itu yang bisa saya jawab. Kalau saya salah, ya kan, tanyakan kepada dua orang itu. Kalau misalnya, oh enggak, Mas Roy bilang begini, oh enggak, saya demi rakyat Indonesia, enggak apa-apa saya dihukum, tidak apa-apa saya ditahan, tidak apa-apa saya dihinakan dan lain sebagainya. Nah, berarti dia nggak cocok. Kelihatannya dia harus memecat saya sebagai lawyer kalau sikap dia begitu. Tapi kalau sikap dia bahwa saya ingin memenangkan kasus ini, ya kan, saya ingin dikatakan tidak memfitnah, saya ingin bebas dari tudingan mencemarkan nama baik, termasuk juga memalsukan dan mengedit dokumen dengan ancaman 12 tahun penjara, saya ingin bebas dari itu, maka disitulah saya bekerja. Apakah memang Mas pernah melakukan mediasi atau setidaknya memang dari awal menjadikan mediasi sebagai salah satu, katakan, tujuan? Mediasi itu apa? Mediasi itu sudah lewat. Ketika saya masuk, itu Mas Roy itu sudah jadi tersangka. Bagaimana kemudian saya dikatakan melakukan mediasi? Dari tanggal 7 November, saya baru masuk tanggal 26 November. Bisa dicek langkah apa yang kemudian mengatakan bahwa saya melakukan mediasi dengan Solo. Ada nggak proof-nya? Ada nggak buktinya? Apakah saya kemudian lembek dengan Solo? Ya kan? Jangan salah, ketika kita melakukan sesuatu argumen dengan santai, dengan taktis, dengan begini, wah, apakah keras itu harus teriak-teriak? Kan enggak kan? Ya kan? Nah, sekarang kita bilang aja track record-nya apa? Dari sejak Mas Roy jadi tersangka 7 November sampai hari ini, langkah mediasi apa yang dilakukan oleh Bala RRT dan Troya, yang bagi Udin oleh Refli Harun. Jadi dia terlalu merendahkan teman-teman lainnya, ya kan? Seolah-olah bahwa keputusan itu hanya satu orang saja. Padahal Bala RRT itu adalah kumpulan lawyer yang profesional, Troya juga kumpulan lawyer yang profesional, di mana setiap keputusan itu kita diskusikan dan menjadi bagian dari strategi kita. Termasuk kita misalnya menyampaikan surat kepada kejaksaan untuk beraudiensi. Kejaksaan Agung loh, ya kan, kita diterima wakil jaksa agung, kemudian kejaksaan tinggi, kita juga ke Komnas HAM, kita juga ke Mahkamah Konstitusi, kita juga melayangkan surat ke Komisi 3 DPR. Unfortunately sampai sekarang kita belum diterima. Itu semua langkah-langkah yang dibahas dalam rapat dan kemudian dirumuskan dan kemudian dijalankan. Bukan langkah Refli Harun gitu loh. Nah gitu. Jadi karena itu aneh ketika ada orang mengatakan Refli Harun, termasuk menuduh saya berupaya melakukan jalan damai dengan Jokowi. Kalau ngomong sebagai lawyer, kita harus ada proof-nya. Nah kalau nggak ada proof-nya, mentang-mentang saya diam saja, apakah kemudian tiba-tiba saya mengupayakan ke Solo? Kan terbukti, saya udah bilang, kalau ada klien saya yang minta restoratif justice, saya mengundurkan diri. Kan sudah saya lakukan dengan Resmonsian Nupar kan. Begitu dia belok, maka saya mengundurkan diri kan sebagai lawyer dia, dan tidak hanya saya tapi semua Bala RRT yang dari Mas Roy dan Dr. Tifa kan mengundurkan diri. Dan kemudian memanas. Refli Harun membantah keras tuduhan bahwa dirinya menginginkan jalan damai atau berupaya menghindari persidangan. Ia menegaskan strategi hukum yang ditempuh semata untuk membela kepentingan klien, sekaligus menyebut tuduhan tersebut tidak berdasar menurut versinya. Benarkah polemik ini mengubah arah perseteruan? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.